Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus tentang limit fungsi. Nah, di sini limit fungsi yang akan saya jelaskan hanya terbatas pada pendahuluan limit. Nah, apa itu limit? Nah, limit itu kan dalam arti secara bahasa yaitu mendekati gitu ya. Bukan sama dengan, tapi mendekati. Limit itu artinya mendekati. Nah, di sini ada perhatikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Fungsi tersebut tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Karena kalau x-nya ini 1, nanti kan per 0 gitu ya, penyebutnya jadi 0. Jadi maka artinya kan tidak terdefinisi. Karena di titik ini f(x) berbentuk 0 per 0, kalau x-nya 1 gitu ya. Makanya fungsi ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 1 yang tanpa arti. Namun bagaimana jika f(x) mendekati 1? Mendekati 1 ya, ini ada kata mendekati, bukan sama dengan 1. Berikut penjelasannya. Nah, di sini ya. Jadi tadi kan ada ini X-nya, ini Y-nya yaitu X pangkat 3 min 1 per X min 1. Jadi kalau tadi X-nya 1 kan tidak boleh, tidak terdefinisi. Jadi bagaimana jika X-nya itu mendekati dari 1, mendekati 1. Jadi ada satu yang dari kanan, ada satu yang dari kiri. Nah, satu yang dari kanan misal ini 1,001. Jadi Y-nya adalah 3,003. Ini bisa dihitung pakai kalkulator ya. Jadi kalau X-nya 1,01 berarti Y-nya 3,030. Nah, kalau X-nya diisinya 1,1, Y-nya yaitu 3,310. Jadi ini hanya X-nya yang untuk mendekati 1. Ini mendekati 1 dari kanan. Nah, gimana yang mendekati 1 dari kiri? Jadi kan 0,999. Maka Y-nya yaitu ini ketemu 2,99997. Dan sampai seterusnya ini mendekati dari kiri. Ini mendekati dari kanan. Nah, gimana kalau X-nya sama dengan 1? Kan tidak boleh tadi, makanya ini ditulisnya adalah tanda tanya, gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasinya jika ditulis dalam bentuk skematik diagram atau diagram skematik. Nah, tadi kalau X-nya 1, berarti X-nya 1 itu di mana? Di sini ya. Di sini nih, di sini X-nya 1. Nah, di sini adalah X-nya 1. Nah, ketemu kan ini antara 2,997 sampai 3,007. Jadi, tidak di X-nya sama dengan 1 itu tidak akan dimasukkan karena dia menjadikan 0 per 0 gitu ya. Nah, ini skematiknya jika X-nya mendekati 1. Jadi ini jika X-nya 1,001 ketemunya ini. Jika X-nya ini yang dari kiri 0,999 ketemunya ini. Nah, diagramnya seperti ini grafiknya. Jadi jika X-nya 0 bentar. Jadi ini ya jika X-nya mulai dari 0 berarti kan min 1 bagi min 1 jadi 1 ya, ini 1. Nah, seterusnya sampai kalau 1 ini kan, kalau 1 kan ini. Kalau 1 kan di sini nih ya, di sini. Nah, makanya di sini adalah bulatannya adalah berlubang. Maksudnya kan kalau 1 itu tidak boleh, berarti kan di sini kan ini mendekati 3 saja gitu. Maksudnya karena kan kalau tadi kalau 1 dari kanan, kalau dari sana kanan di sini adalah 3,003, 3,030, 3,310. Hanya mendekati 1 gitu ya. Kalau mendekati 1 dari kiri ini kan 2,993 hanya mendekati 3 gitu. Nah, di sini. Jadi kalau ini X-nya mendekati 1, di sini mendekati 3 gitu, ke atas terus ke atas. Nah, kalau X-nya mendekati 1 dari kanan, ini juga 3,003, 3,030. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya ilustrasinya apa itu limit. Jadi limit itu bukan berarti sama dengan, tetapi limit itu dalam bahasa yaitu hanya mendekati. Jadi kalau tadi itu ada ini limit X mendekati 1, berarti itu mendekati ya, bukan sama dengan gitu.
Nah, kesimpulannya, fx mendekati 3 bila mana x mendekati 3. Jadi fx tadi kan yang y-nya mendekati 3 bila mana x-nya mendekati 3. Dalam lambang matematika, dapat dituliskan limit x mendekati 1 dari fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1 sama dengan 3. Dibacanya limit dari fungsi x pangkat 3 min 1 per 3 untuk x mendekati 1 adalah 3. Nah, untuk x mendekati 1. Jadi ini adalah x mendekati 1 ya, bukan x sama dengan 1 gitu. Jadi seperti ini. Jadi nah, berikut langkah-langkah pengerjaan limit dari fungsi aljabar untuk meminimalisir mendapatkan hasil bukan 0 per 0. Jadi kalau dari ini kan kalau langsung dimasukkan 1, nanti mendapatkan 0 per 0. Tetapi tadi kalau di skema, punya skema tadi kan kalau X-nya mendekati 1, dia akan mendekati 3 fungsinya ini, gitu kan ya, bukan 0 gitu, bukan 0 per 0 maksudnya, atau tak terdefinisi. Maka dari itu langkah-langkahnya kalau mengerjakan bentuk limit aljabar berarti harus menggunakan perhitungan aljabar dulu. Jadi X pangkat 3 min 1 ini difaktorkan dulu. Nah, ini ketemunya ya. Nah, X min 1 kan tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi, X min 1 per X min 1 kan sama dengan 1. Jadi, tinggal limit X mendekati 1, X dari fungsi X pangkat 2 plus X plus 1. Nah, kalau dari sini dimasukkan X-nya 1. Jadi, 1 kuadrat plus 1 plus 1 sama dengan 3. Nah, begitu ya. Jadi, kalau terlihat dalam soal, jadi kalau X-nya mendekati berapapun atau mendekati C, kalau dimasukkan dia akan tak berarti atau tak terdefinisi, maka kalau fungsinya aljabar berarti harus dilakukan perhitungan secara aljabar terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya. Nah, definisinya secara pengertian limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L bila mana X dekat tetapi berlainan dari C. Jadi X mendekati C ya, bukan sama dengan C. Maka fx mendekati ke L. Maka fx ini mendekati ke L. Nah, seperti tadi ya, ini definisinya secara intuisi. Jadi apa ya, ilustrasinya sudah tadi dibahas dari slide yang sebelumnya. Nah, contoh yang pertama, carilah limit X mendekati 3 dari fungsi 4X min 5. Jadi kalau nah, ketika X-nya itu mendekati 3, berarti kan 4X min 5 akan mendekati 4 kali 3 min 5 sama dengan 7. Nah, makanya kalau X-nya mendekati 3, maka fungsi ini akan mendekati 7. Maka kita tulis yaitu limit X mendekati 3 dari fungsi 4X min 5 sama dengan 7. Nah, begitu. Karena ini kan kalau secara aljabar tidak bisa difaktorkan lagi. Makanya limit X mendekati 3 makanya langsung dimasukkan secara ini. Tetapi kita tidak boleh membacanya limit X sama dengan 3 dari fungsi ini sama dengan 7. Bukan. Jadi limit X mendekati 3 dari fungsi 4X min 5 yaitu 7. Jadi kalau seperti ini nanti bisa dibuktikan secara definisi lagi, tapi nanti untuk pengkajian limit secara mendalam gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Jadi carilah limit X pangkat 2, limit X mendekati 3 dari fungsi X pangkat 2 min X min 6 per X min 3. Nah, kalau dari sini ya, lihat dari sini dulu. Jadi kalau dari sini, kalau akan mengerjakan ini seperti yang contoh yang pertama tadi, langsung memasukkan 3 ke fungsi. Jadi 3 kuadrat, 9, 9 min 3, 6, 6 min 6, 0. 3 min 3, 0. Berarti kan 0 per 0. Nah, berarti kan nggak boleh. Jadi untuk menghindari itu, maksudnya nggak boleh tadi kan tidak terdefinisi. Untuk menghindari itu, berarti lakukan perhitungan secara aljabar, karena ini fungsinya aljabar ya. Nah, makanya perhitungannya, limit X mendekati 3, kita jabarkan dulu. Jadi di atas ini jadinya X min 3,
kali X plus 2. Nah, X min 3 dibagi X min 3 sama dengan 1. Tinggal limit X mendekati 3 dari fungsi X plus 2, makanya 3-nya dimasukkan. 3 plus 2 sama dengan 5. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk penjelasannya untuk contoh yang pertama sama yang kedua. Jadi yang contoh pertama tadi, ketika dimasukkan X mendekati sesuatu, tadi ketemu mendekati sesuatu juga gitu ya. Tetapi ketika fungsinya aljabar seperti ini, kalau mendekati sesuatu ketemunya 0 per 0, berarti harus melakukan perhitungan secara aljabar gitu. Nah, sekarang yang contoh yang ketiga. Carilah limit X mendekati 0 sin X per X. Nah, dari sini coba dilihat. Jadi kalau ini fungsinya adalah fungsi trigonometri. Jadi kalau kita akan melakukan pencoretan atau biasanya kan kalau di sini dicoret tadi kan maksudnya jika X min 3 dibagi X min 3 itu sama dengan 1. 1 itu kan konstanta yang jika tidak ditulis atau merupakan identitas perkalian gitu ya. Tidak ditulis gitu kan ya. Nah, kalau ini akan mencoret X, dicoret boleh nggak? Nggak boleh kan ya, karena kan sin X ini adalah satu satuan. Kalau X-nya dicoret atau sin-nya sin berapa, jadi kan nggak ada gitu ya. Jadi tak berarti. Nah, jadi kalau ini bisa dicoba dulu menggunakan kalkulator. Ini maksudnya kan suruh mencoba menggunakan kalkulator ini. Nah, ini ilustrasinya dari sini. Jadi X-nya mendekati 0. Jadi jika di kalkulator, jika X-nya 0,01, ini kan yang dari kanan ya, kanannya 0. Maka sin X per X-nya ketemu 0,9998. Kalau 0,1, 0,99833. Nah, kalau yang dari kiri, berarti kan kirinya 0, negatif ya. Negatif 0,01, ketemunya ini juga positif ini ya. Nah, makanya limit X mendekati 0, limit X mendekati 0 dari sin X per X adalah 1. Nah, ini kan mendekati 1 nilainya. Ini juga mendekati 1. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini kalau limit ya. Gitu. Jadi ini mau bolong. Maksudnya bolong itu titiknya terbuka karena tidak sama dengan 1. Karena hanya mendekati 1. Nah, seperti itu. Ini yang untuk contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya, jadi kita bahas lagi yang bahwa ada contoh yang dari fungsi tangga ya ini ya, fungsi tangga. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada limit pada suatu lompatan. Pada suatu lompatan, maksudnya kan kalau fungsi tangga ini kalau digambarkan kan seperti kita kemarin kan sudah ya mempelajari tentang fungsi tangga. Kalau Y sama dengan fungsi tangga dari X, ini adalah kan seperti ini ya. Nah, ini adalah ingat kembali bahwa X atau norm X, ini bisa dibaca norm X, menyatakan bilangan bulat terbesar dalam X. Bilangan bulat terbesar dalam X. Tinjau limit X mendekati 2 dari norm X. Untuk semua bilangan kurang dari 2 tetapi dekat dengan 2, maka norm X sama dengan 1. Jadi X-nya mendekati 2 di sini ya, mendekati 2. Tapi kalau untuk semua bilangan kurang dari 2, maksudnya mendekati 2 dari kiri. Dari kiri. Nah, dari kiri. Bahwa X-nya kalau sama dengan 1 kan ini. Nah, ini kalau dari kiri. Dan untuk semua bilangan X lebih besar dari 2, maka norm X sama dengan 2. Jadi kalau didekati 2 di sini ya, didekati di sini, berarti norm X-nya sama dengan 2 kan ini. Nah, ini. Kalau didekati dari kiri, 1. Jadi kan tidak sama dengan yang fungsi-fungsi yang tadi kita sudah bahas dari contoh 1, 2, 3 tadi. Nah, di sini dia tidak akan mendekati 2. Jadi kalau X-nya tadi diambilnya dari kirinya 2, dia sama dengan akan 1. Tapi dari kanannya 2, dia sama dengan akan 2. Jadi kan nggak akan sama gitu. Nah, apakah norm X dekat pada suatu bilangan L bila mana X dekat dengan 2? Tidak kan ya? Tidak. Jadi dapat disimpulkan untuk limit X mendekati 2 dari norm X tidak ada. Jadi ini tidak ada limitnya. Jadi limit itu kan bisa jadi kita mengatakan limit itu ada atau tidak ada gitu. Nah, ketika fungsi seperti ini kan ini fungsinya tidak kontinu. Meskipun kontinu dalam
interval terbuka seperti tadi ya, seperti sin, itu kan dia terbuka pada X sama dengan 1 ya tadi. Nah ini kan meskipun intervalnya terbuka, tetapi dia tidak berkelanjutan gitu. Maksudnya dia melompat dari sini, melompat ke sini, ke sini, ke sini gitu, dia tidak kontinu. Maka limit seperti ini adalah tidak ada limitnya gitu. Nah, sekarang dari contoh itu kita akan membahas lagi tentang limit-limit sepihak. Tadi definisinya limit kiri dan limit kanan. Tadi kan mendekati dari kiri dan kanan. Untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C plus ini maksudnya C dari kanan, Fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kanan, ini kan kalau C plus itu X-nya mendekati C dari sebelah kanan, C. Maka Fx adalah dekat dengan L, dekat ke L. Jadi kalau ini X mendekati C dari kanan, maka Fx-nya mendekati L. Serupa, untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C dari kiri, Fx-nya sama dengan L. Berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kiri, maka Fx adalah dekat ke L. Jadi kalau limit tadi ya, kalau limit tanpa kanan kiri ya, itu bisa nanti ada teoremanya, harus mendekati dari kanan sama dengan L, harus mendekati dari kiri juga sama dengan L. Nah, ini untuk definisinya. Dari definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa meski limit X mendekati 2 dari norm X tidak ada, tadi kan tidak ada ya alasannya, tadi kan dari grafiknya ada melompat-melompat. Namun benar jika dituliskan. Jadi kalau saya tuliskan limit X mendekati 2 dari kiri, norm X sama dengan 1. Tadi kan 1 ya, kalau dari kiri. Dan limit X mendekati 2 dari kanan, norm X sama dengan 2. Nah, kalau saya menuliskan seperti ini, sama seperti ini benar. Tapi kalau limit X mendekati 2 saja, untuk norm X tidak ada. Maksudnya kan dia bisa dari kirinya berbeda dengan dari kanannya, gitu. Jadi kita paham ya? Jadi kalau ada dijelaskan kalau ini limit kanan, jadi sama dengan 2, kalau ini limit kirinya jadi sama dengan 1. Ini boleh, tetapi kalau tidak ada kanan sama kirinya secara global dia tidak ada limitnya gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini adalah grafik dari, maksudnya bermacam-macam grafik bagaimana kita mendeskripsikan bahwa ini limitnya tidak ada. Misal di sini ada titik X sama dengan 2 ya ini. X sama dengan 2. Nah, 2 plus, seandainya plus ya dari sini. 2 plus itu 2 dari kanan. Jadi limit X mendekati 2 plus atau limit kanan dari X mendekati 2 Fx. Nggak tahu lah Fx-nya ini apa, maka sama dengan 2,5. Ini 2,5 ya Y-nya ya. Nah, di sini. Ini ilustrasinya seperti ini. Dia mendekati dari kanan, kanannya 2, apapun fungsinya berarti sama dengan dia 2. Kalau ini tertutup titiknya. Nah, kalau limit ini mendekati 2 dari negatif, jadi dia tidak ada. Makanya grafiknya seperti ini. Jadi ini ilustrasi dari yang kita pelajari tadi, dari limit kanan sama limit kiri jika ada sama tidak ada. Kalau tidak ada mas seperti ini ya. Jadi kalau digambarkan kalau limit itu tidak ada, dia grafiknya itu tidak terlihat apa ya, tidak terlihat bentuknya gitu. Namanya grafik itu kan pasti berpola gitu ya. Kalau ini kan tidak berpola, ini tidak beraturan. Jadi makanya ini tidak ada gitu. Kalau limit X mendekati 2 dari kiri atau limit kiri dari X mendekati 2, Fx ini tidak ada. Kalau seperti ini berarti ada. Adanya apa? Titiknya di mana nih? Di sini di 2,5 gitu. Ini yang pertama ini ya. Yang ini coba. Yang titik ini. Ini X mendekati min 1 ya, ini min 1. Jadi kalau min 1, limit X mendekati min 1 plus atau limit kanan dari X mendekati 1, Fx, maka mendekati 4. Ini kan ya, limit. Nah, ini di sini ada grafiknya. Nah, ini berarti 4. Nah, tapi ya kalau dari kiri nggak ada dia, nggak ada grafiknya kan? Nggak ada, makanya dia mendekati kiri, X mendekati min 1 dari kiri, Fn-nya tidak ada gitu. Kalau dari plus ini kan tidak ada min atau plusnya, tidak ada kiri atau kanan. Berarti makanya dia tidak ada. Kalau ditulis
plus, makanya ada kan ini grafiknya. Nah, ini sama dengan 4 gitu. Nah, sekarang yang bolong ini. Sekarang limit X mendekati min 1 dari fx sama dengan 3 kan ini. Ini min 1 min ya. Ini ada min 1 pangkat min atau menjelaskan bahwa limit dari kiri sini. Makanya dia bolong. Nah, bolong. Hasilnya adalah 3. Makanya dari ini kan melompat, ini sebenarnya sama dengan min 1 dari kiri, ini min 1 dari kanan. Kalau min 1 dari kiri bernilai 3, min 1 dari kanannya bernilai 4, otomatis dia kan akan melompat. Makanya limit X mendekati min 1 saja, dari fx tidak ada, dia melompat dari sini ke sini kan nggak ada grafiknya, tidak terhubung oleh grafik. Nah ini yang kayak fungsi tangga tadi. Ini satu kasus, ini satu kasus. Nah yang sekarang yang ini. Limit X mendekati min 3 sama dengan fx sama dengan 2. Mendekati min 3 di sini. Sama dengan 2. Meskipun dia adalah bolong ya, karena min 3 itu tidak sama dengan tidak berarti X sama dengan min 3. Makanya di sini bolong. Nah, kenapa ada 2? Karena di sini akan kanan ada grafiknya, kiri ada grafiknya. Makanya dia bernilai 2. Nah, ini 2. Gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk grafik. Jadi nanti harus bisa membaca grafik. Nah, soal-soal yang harus diselesaikan ada 1 sampai 6, hitung nilai limit di bawah ini. Jadi ini langsung dihitung aja. Jadi kalau dihitung langsung ketemu tidak ketemu tak terdefinisi atau 0/0, jadi bisa langsung dimasukkan. Jadi kayak seperti nomor 1. Limit X mendekati 3 dari X min 5, jadi kan 3 min 5. Berarti sama dengan min 2. Nah, ini langsung lanjut. Coba nomor 6. Limit T mendekati min 1 dari T kuadrat min X pangkat 2. Jadi ini yang T ya. T min 1 berarti min 1 kuadrat 1 min X kuadrat. Karena dia kan bukan T. Jadi makanya hasilnya nanti ya 1 min X kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang untuk 1 sampai 6 nanti diselesaikan. Sekarang yang 7 sampai 18. Cari limit yang ditunjuk. Jadi ini harus dihitung dulu secara aljabar. Jadi kenapa? Karena coba nomor 7 ya, saya misalkan dia sebenarnya fungsi ini tidak terdefinisi pada X sama dengan 2 kan. Yang ditanyakan adalah limit X mendekati 2, otomatis bawahnya 0. Kalau penyebut saja udah 0, tadi kan tidak boleh, tak terdefinisi. Berarti yang nomor 7 ini otomatis harus melakukan perhitungan secara aljabar terlebih dahulu. Jadi harus ini difaktorkan, dapatnya berapa, nah gitu ya. Nah sama sampai nomor 18 seperti itu. Nanti dikerjakan dulu baru dibahas. Nah, ini yang terakhir, ini nomor 19 sama 20. Jadi nomor 19 grafiknya ini, nomor 20 grafiknya ini, yang ditanyakan sama. Jadi seperti ilustrasi tadi ya. Nah ini, coba saya bacakan dulu. Untuk fungsi f yang digambarkan grafiknya, cari limit yang ditunjukkan atau nilai fungsi. Atau nyatakan bahwa limit tersebut tidak ada. Jadi seperti yang tadi grafik tadi sebelum latihan soal. Jadi yang nomor 19 ini dulu. Jadi yang pertama, limit X mendekati min 3 fx. Mendekati min 3 fx. Nah, di sini. Mendekati min 3 fx. Nah, ini kan dia mendekati min 3. Dia ke kanannya punya punya grafik, ke kirinya punya grafik. Berarti yang A ini kalau untuk nomor 19 sama dengan 2, gitu ya. Sama dengan 2. Kalau yang B, F min 3. F min 3-nya ya sama dengan 2. Ya, jadi kalau dimasukkan min 3 fx-nya ini berarti sama dengan 2. Gitu. Atau nanti bisa dibahas dulu, jadi ini ada limit yang dari kiri, ada limit yang dari kanan. Jadi ini nanti masih tanda tanya ya, karena ini adalah soal nanti dibahas untuk dikerjakan dulu baru dibahas. Nah, mungkin dari saya untuk pengkajian limit sudah sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.